Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristanti Yuliana, siswi Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi semester 3. Di sini saya akan membahas tentang anggaran dalam perencanaan yang terdapat pada modul pertemuan 11 mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah, pengertian anggaran yaitu pembuatan rencana tindakan yang dinyatakan keuangan. Ada pula fungsi dari anggaran yaitu hasil akhir dari proses perencanaan, sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai departemen, fungsinya sebagai aktivitas manajemen untuk bertindak konsisten, dan masih banyak lagi. Anggaran pun banyak sekali. Yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Yang kedua, memaksa manajer untuk membuat rencana. Dan yang ketiga itu keuntungannya sebagai alat untuk evaluasi kerja. Dan ada pula 3 tahapan anggaran, yaitu yang pertama implementasi, pengendalian dan evaluasi kinerja. Yang ketiga yaitu penetapan tujuan. Ada pula jenis-jenis anggaran. Tujuan dari adanya pengelompokan jenis-jenis anggaran yaitu untuk memudahkan untuk penyusunan anggaran. Yang pertama, menurut dasar penyusunannya terdiri dari anggaran variabel, anggaran tetap. Menurut memuat cara penyusunan terdiri dari anggaran periodik dan anggaran kontinu. Yang ketiga, menurut jangka waktu terdiri dari anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek juga bisa disebut anggaran taktis. Anggaran jangka panjang yaitu anggaran strategis. Dan yang keempat, menurut bidangnya terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran keuangan juga terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran raca, anggaran persediaan, dan anggaran utang. Menurut kemampuannya terdiri dari anggaran parsial dan anggaran komprehensif. Dan jenis informasi yang dibutuhkan untuk membuat anggaran, Munandar mengungkapkan pengertian anggaran sebagai berikut, yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, anggaran mempunyai unsur yaitu yang pertama, rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Yang kedua, meliputi, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga, dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di Indonesia adalah unit rupiah. Yang keempat, jangka waktu tertentu yang akan datang, yaitu menunjukkan bahwa anggaran berlaku untuk masa yang akan datang, yang artinya dimuat dalam anggaran adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Secara lebih terperinci, Munandar menjelaskan proses kegiatan yang tercakup dalam anggaran sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran. Yang kedua, pengelolaan dan
penganalisaan data dan informasi tersebut untuk mengadakan taksiran-taksiran dalam rangka menyusun anggaran. Yang ketiga, menyusun anggaran serta menyajikan secara teratur dan sistematis. Yang keempat, pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. Yang kelima, pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja. Dan yang keenam, pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dan memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka mengadakan penilaian terhadap kerja yang telah dilaksanakan. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, itu bertujuan untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat. Diperlukan beberapa data, berbagai macam data, informasi, dan pengalaman merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Menurut Munandar, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran yaitu pertama, faktor-faktor internal, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain penjualan tahun-tahun yang lalu, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Dan yang keempat, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan baik jumlah, kuantitatif maupun keterampilan dalam keahliannya kualitatif. Itu sangat menjadi faktor intern. Ada pula faktor ekstern. Faktor tersebut antara lain keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, berbagai kebijaksanaan pemerintah, dan keadaan perekonomian nasional. Faktor-faktor ekstern ini mampu untuk mengatur dan menyelesaikan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam periode anggaran yang akan datang. Ada pula syarat-syarat anggaran menurut Supriyono, yaitu yang pertama, adanya organisasi perusahaan yang sehat. Maksudnya yaitu organisasi yang membagi tugas dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, adanya sistem yang memadai, yaitu yang meliputi penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasinya. Yang kedua, pencatatan akuntansi. Yang ketiga, laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketiga, ada juga adanya dukungan para pelaksana, karena sangat berpengaruh. Anggaran dapat menjadi pengendalian yang baik jika ada dukungan dari para pelaksana, dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Yang keempat yaitu dimensi perilaku dalam anggaran. Akuntan manajemen juga nantinya akan menggunakan informasi dari anggaran yang dibuat untuk kepentingan evaluasi kinerja atas dasar anggaran tersebut. Oleh karenanya, akuntan manajemen harus memahami aspek keperilakuan dalam proses penyusunan anggaran agar tercipta anggaran yang tidak merugikan perusahaan. Konsekuensinya yang bersifat disfungsional dapat terjadi dalam proses penyusunan anggaran ini. Perilaku disfungsional adalah perilaku individu yang pada dasarnya bertentangan dengan tujuan organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dari saya. Saya masih tahap belajar, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih.